Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Elvina dari STAI Manggala. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Syariah. Bisa kembali sehat sehingga bisa mengikuti kuliah teori ekonomi mikro. Oke. Adalah di utilitas. Apa itu utilitas? Utilitas adalah kepuasan. Kalau di konvensional itu konsumen mengkonsumsi suatu barang hanya demi kepuasan. Membeli tas, branded, Hermes dan lain sebagainya itu merupakan hanya semata kepuasan, bukan kebutuhan. Yang membedakannya nanti dengan konsumen Muslim yaitu berdasarkan kebutuhan. Apa sih manfaat yang didapat oleh diri kita sendiri dalam tubuh kita, seperti makan. Makan itu merupakan kebutuhan pokok, wajib nggak dipenuhi? Wajib, berarti kebutuhan primer ya. Kemudian beli iPhone wajib nggak? Wajib atau tidak? Tidak, nggak mesti iPhone ya, telepon seluler yang bisa sesuai dengan kemampuan. Jadi pertama apa? Tidak hanya menginginkan gengsi kepuasan semata, tetapi muslim itu lebih dilihat manfaatnya terlebih dahulu. Apakah bermanfaat untuk saya? Apakah bisa mencapai masalah dan pahala? Kalau sudah manfaat berarti diri kita akan merasa bahagia ya. Itu yang akan kita mendiskusikan bersama teman-teman. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kelompok 1, 2, atau 3 yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan. Oke, yang siap mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Waktu dan tempat Ibu persilakan. Tempat. Menyimpulkan dari video yang sudah tadi diperlihatkan oleh Ibu. Jadi identifikasi pertamanya teman-teman itu kita jangan mengkonsumsi secara berlebihan. Kemudian untuk faktor penyebabnya itu faktor penyebab dari seseorang bisa melakukan konsumsi secara berlebihan itu yang pertama karena adanya tuntutan lingkungan pekerjaan. contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti
secara berlebihan. Ya, baik sekali. Jadi yang ketiga itu adalah analisis perilaku konsumsi muslim. Ya, jadi analisis perilaku yang dilakukan oleh Ahmad tadi dalam video belum termasuk pada konsumsi yang baik. Soalnya bahwa tadi juga dijelaskan dalam video Ahmad itu melakukan konsumsi yang berlebihan. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Untuk beberapa daerah itu salah. Nah, kalau menurut saya pelaku konsumsi anak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip masalah ekonomi Islam. Karena masalah itu kan menghadirkan manfaat dan mencegah mudarat. Nah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain gitu. Dalam kasus ini, meskipun sebenarnya kegiatan pembuka memberikan manfaat ekonomi gitu ya, kita jadi berpenghasilan. Tapi di sisi lain, pola konsumsi yang berlebihan pun bisa menghadirkan penyakit seperti obesitas, misalnya gitu. Padahal Islam mengajarkan konsumsi yang seimbang dan tidak berlebihan atau israf. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu perilaku konsumsi berlebihan ini dapat menimbulkan pemborosan, ketimpangan sosial dan juga mengurangi kesempatan orang lain untuk memperoleh sumber daya yang ada kita. Jadi kemudian untuk refleksinya itu setelah apa yang sudah saya presentasikan dan apa yang sudah kita presentasikan dan apa yang sudah kita tonton dari video sebelumnya, kita ini jangan mengkonsumsi secara berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan dan juga untuk iman. Mungkin itu tadi. Oke, berikan tepuk tangan untuk. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oh ya, silakan teman-teman. Silakan. Satu aja, satu dari masing-masing kelompok yang lain untuk bertanya. Tunjuk tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Bagaimana sih cara kita menerapkan perilaku konsumen yang baik dan tidak berlebihan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tampung dulu ya. Kita ngobrol aja. Kelompok 2 dari kelompok 3. Saya Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 3. Jadi izin bertanya, apa sih yang membedakan antara perilaku konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan serta konsumsi yang sesuai dengan keinginan dalam Islam? Baik, kita ngobrol saja. Silakan. Cut dulu Bu. Boleh. Baik, izin menjawab pertanyaan gimana caranya agar kita tidak mengkonsumsi secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita harus membedakan dulu mana kebutuhan dan keinginan. Jadi sebelum kita membeli atau mengkonsumsi sesuatu, kita harus mempertimbangkan dulu apakah benar-benar butuh atau ingin gitu. Nah, selain itu, konsumsi juga sebaiknya dilakukan secukupnya sesuai kebutuhan dan kemampuan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dan kondisi keuangan. Bisa diterima? Ya, oke. Nah, barangkali dari Iqbal itu sebenarnya sudah bersangkutannya tadi jawabannya itu dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kalau misalnya itu keinginan dan kebutuhan itu berbeda dan gimana cara membedakannya itu. Jadi Kang Iqbal tinggal lihat aja Kang Iqbal lebih butuh mana, contohnya itu lebih butuh berat atau sepatu baru. Jadi kan kalau kebutuhan Kang Iqbal kan seperti makan beras, sedangkan beli sepatu baru itu kan sebuah keinginan. Jadi tinggal dikira saja mana yang lebih perlu dibeli. Nah, seperti itu. Cukup. Tuh, oke, ada yang mau menanggapi? Cukup? Oke, berikan aplaus untuk yang presentasi depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Oke, dari yang kalian diskusikan tentang
Tidak selamanya apa yang kita inginkan itu harus dipenuhi. Tidak selamanya yang kebutuhan itu yang menjadi pokok ya. Jadi jelas perbedaannya ya. Yang kalau konvensional hanya kepuasan semata, kalau muslim itu pasti melihat dari kebermanfaatan. Kalau sudah bermanfaat untuk diri sendiri, bahagia nggak? Pahala akan tercapai tidak? Tidak tercapai. Tujuannya apa? Konsumsi muslim itu berarti apa yang kita konsumsi itu jelas. Yang pertama adalah halal, kemudian dari mana asalnya dan produksinya seperti apa. Karena kita melihat kehalalan dan sumbernya serta produksinya berdasarkan syariah ya. Kalau yang konvensional itu kan enggak gitu ya. Mau halal atau haram itu konsumsi aja gitu ya. Tetapi itulah yang membedakan dari konsumen muslim dengan konsumen konvensional ya. Jadi bisa ya menyimpulkannya ya bedanya. Oke, Mbak silakan dari materi yang kita pelajari hari ini apa yang kita dapatkan? Mungkin untuk yang kita dapatkan setelah kesimpulan yang kita dapatkan hari ini dari materi dari perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep masyarakat malah serta dari pemaparan teman kita tadi. Jadi pada intinya kita itu dalam berkonsumsi itu tidak boleh berlebihan. Kita harus lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi bisa dinaikkan lain kali. Yang penting itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Oke, jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan. Ingat ya, jangan mengutamakan gengsi. Wah, saya mau beli ini gengsi gitu. Jadi belinya yang mahal terlebih dahulu. Padahal kan kalau yang murah tapi manfaatnya sama, kenapa enggak pilih yang murah? Oke, itu tanggapan menurut kita. Oke, jadi bisa disimpulkan yang kalian dapat hari ini materi tentang teori konsumen muslim berdasarkan konsep masyarakat dan pala. Berhubung waktu kita sudah habis, kita kembali ketemu di minggu depan di hari Kamis. Untuk tugas di rumah baca-baca tentang analisis konsumen muslim, bagaimana konsumen muslim bisa mencapai kepuasan ya. Itu untuk tugas kalian baca di rumah ya. Nanti minggu depan kita analisis sama. Terima kasih atas aktif interaktifnya dan yang bertanya, yang presentasi dan lain sebagainya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nih udah dapat teorinya tentang konsumen muslim itu, ayo ya kalian koya, boros dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu ilmunya, terapkan di kehidupan masing-masing. Ya, itu pesan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.